Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries? Ya, namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan ya teman-teman di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, garis bawahi teman-teman, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja ya teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri teman-teman. Ya, dan jangan jadikan ini sebagai keputusan di dalam pilihan di dalam kehidupan kamu gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut ya, kita akan mulai acak dan pilih ya teman-teman kartu, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentu ya teman-teman. Oke, bismillah. Nah, aku punya Ten of Wands. Sebelum tongkat muncul hadir ya teman-teman sebagai energi pembuka. Sebagai energi pembuka memang dapat aku akui sebenarnya teman-teman, ini energi kamu yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang nggak begitu positif, mohon maaf ya. Mungkin nggak semua, tetapi kalau melihat dari energi ini sih, lagi ada beban gitu ya, lagi ada masalah, lagi ada problem yang mungkin cukup berat juga. Karena apa? Melihat dari upaya-upaya yang kamu lakukan itu teman-teman, yang nggak main-main gitu sih ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini berpotensi, berpeluang teman-teman kamu akan bangkit, kamu akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di dalam kehidupan kamu. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Nine of Cups ya, ataupun 9 cangkir teman-teman. 9 cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini sebenarnya potensi ataupun peluang ya kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan, ya insya Allah bisa teman-teman, tentu bisa sih sebenarnya ya. Dan memang semuanya itu tergantung ya teman-teman, tergantung dari apa yang kamu lakukan gitu. Contoh nih, ketika kamu lagi mengalami masalah problem bisnis usaha gitu ya teman-teman, mungkin usaha kamu, bisnis kamu lagi enggak begitu baik rezekinya teman-teman, ya usahanya mungkin lagi macet, seret ya. Lalu apa upaya yang dilakukan? Itu dia. Ya, upaya apa yang harus kamu lakukan? Ya, upayanya mungkin banyak teman-teman. Ya, kenapa terkadang rezeki seseorang itu tertutup? Bisa jadi karena uh, kurang ya, lip service-nya itu kurang memuaskan, bisa jadi. Ya, sebuah sikap ramah, baik itu juga menentukan loh teman-teman. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua apa? Kemudian yang kedua yang menentukan adalah bagaimana ketika kamu ya teman-teman, kita sebagai manusia meminta kepada Tuhan masing-masing, apakah selama ini sudah dilakukan dengan baik sebuah kewajiban tersebut ya, mungkin ibadahnya, mungkin doanya teman-teman. Karena memang segala sesuatunya sejatinya rezeki itu adalah dari Tuhan datangnya ya, bukan atas kehendak manusia teman-teman. Manusia tidak bisa berkehendak ya, ya mungkin berkeinginan bisa seperti itu ya, karena memang segala sesuatunya Tuhan yang menentukan ya. Nah, mungkin itu juga. Jadi, pada intinya adalah saat ini bagaimana caranya kamu untuk mengembalikan segala sesuatunya itu terhadap Tuhan masing-masing. Ya, teman-teman, ya kerja keras kamu juga harus mungkin kamu tambah, ya ikhtiarnya, kesabarannya, teman-teman. Ya mungkin memang itu sebuah ujian yang diberikan oleh Tuhan ya, oleh Allah Tuhan semesta alam kepada kamu, agar ketika nantinya kehidupan kamu sudah sukses dan berhasil, teman-teman, kamu bisa lebih mensyukuri ya terhadap segala hal yang sudah kamu dapatkan. Nah itu ya. Dan kemudian aku punya Six of Pentacles. Lalu bagaimana ke depan teman-teman? Apakah memang benar-benar akan berhasil? Ya, jalannya selalu ada. Jalan kehidupan kamu selalu terbuka lebar loh teman-teman. Semua orang memiliki sebuah peluang dan kesempatan yang sama untuk bisa sukses dan berhasil. Yang membedakan ya tergantung dari diri masing-masing, gitu ya. Yang membedakan ya tergantung dari takdirnya masing-masing juga. Tetapi takdir itu dapat kamu perbaiki ketika memang upaya yang dilakukan itu sudah benar-benar maksimal, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Kerja keras, ikhtiar, doa ya.
Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Eight of Pentacles, teman-teman. 8 koin muncul hadir. Nah, sebenarnya kalau melihat dari energi kartu kedua, ketiga, dan kartu keempat ini, teman-teman, ya semuanya menggambarkan tentang kondisi keekonomian, kehidupan finansial yang cukup berlimpah. Hanya saja bagaimana caranya kamu untuk tetap bersabar, komitmen, konsisten, teman-teman, dan mungkin ikhtiar doa kamu yang paling terpenting. Ya, agar apa? Ya, agar segala sesuatunya nantinya benar-benar bisa termanifestasikan. Ya, semoga dalam pekan ini ada perubahan yang positif ya, teman-teman. Paling tidak masalahnya selesai ya, seperti itu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aries ya. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir teman-teman. Nah, 7 cangkir ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan, impian, dan doa ya teman-teman. Ya, namanya kehidupan wajarlah ingin yang terbaik, namanya kehidupan wajarlah ingin dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Teman-teman ingin ekonominya lebih baik, ingin keuangannya bisa berlimpah, karena banyak impian-impian di situ yang aku lihat ya, ingin membahagiakan keluarga, pasangan, anak, orang tua, ya kemudian mungkin ingin membeli barang-barang impian, mungkin ada beberapa teman-teman Aries yang ingin membuat rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian aku punya Four of Swords ya teman-teman. Selalu ikuti intuisi kamu. Jangan pernah melawan intuisi kamu teman-teman. Ketika kamu memiliki sebuah tujuan, ya lakukanlah dengan sebaik mungkin. Ya, karena dapat aku akui sebenarnya teman-teman, ya untuk masalah kondisi keuangan mungkin cukup relatif ya. Ya ada beberapa teman-teman Aries yang mungkin keuangannya lagi nggak bagus, ya lagi buruk, ada yang lagi stabil, dan bahkan ada yang berlimpah. Pada intinya bagaimana caranya kamu untuk selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah didapatkan dan diberikan, teman-teman. Ya, karena ketika kamu selalu bersyukur, ya insya Allah teman-teman jalan keresakian kamu nanti akan semakin dipermudah. Karena kamu yakin bahwasanya memang Tuhan lah yang memberikan semua rezeki kehidupan terhadap diri kita masing-masing, teman-teman. Ya kepada kita semua lah sebagai manusia hambanya gitu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Wands, teman-teman. Ya, 8 tongkat muncul. Tuhan sih ingin memang melihat kamu lebih kerja keras, teman-teman. Ya, Tuhan ingin melihat kamu terus melakukan hal yang terbaik. Dan aku akui pula sih sebenarnya ada perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan, teman-teman. Ya, tentu harapannya ingin semuanya tidak sia-sia, ya seperti itu, teman-teman. Dia manusiawi kok ketika berharap hal yang baik ketika sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, kemudian aku punya Fake of Pentacles, teman-teman. Kesatria. Koin muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi kalau melihat dari energi kartu keempat ini sih ya teman-teman, sebenarnya sih potensi peluang cukup besar ya. Potensi peluangnya cukup besar, kamu akan merasakan mendapatkan sebuah kondisi keuangan yang cukup bagus ke depan ataupun dalam pekan ini ya insya Allah teman-teman. Ya, jadi memang intinya kuncinya adalah kamu harus tetap berkomitmen, kamu harus konsisten ya di dalam segala hal tuh. Dan kemudian yang terakhir yang paling terpenting adalah doa ya, agar apa, agar hal-hal yang mungkin sifatnya spiritualitas itu untuk membuka pintu rezeki kamu ya teman-teman, agar terbuka lebar. Jadi seperti itu ya, hanya kepada Tuhan kita akan kembali ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sudah berumah tangga. Dan aku punya Queen of Pentacles teman-teman ya. Satu koin muncul hadir ya teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan ya sebenarnya tentang sebuah kondisi kehidupan rumah tangga sebenarnya sih cukup bagus untuk masalah ekonomi ya. Keuangannya cukup bagus. Hanya saja memang ada sedikit masalah beban ya. Beban yang sedang ditanggung itu sih. Nah, beban apa ya sedang kamu tanggung teman-teman? Ya. Nah, ini sih sebenarnya teman-teman ya. Yang namanya kehidupan terkadang keinginan itu pasti banyak ya, dan kebutuhan juga banyak. Meskipun saat ini kondisi keuangan kamu aku akui ya cukup bagus ya, tetapi harus pandai-pandai di dalam memanajemen keuangannya dengan sebaik mungkin teman-teman. Ya mungkin seperti itu sih, karena kalau melihat dari energi kehidupan rumah tangganya juga bagus, cukup positif teman-teman ya. Hanya saja memang ada sebuah unek-unek nih yang belum keluar ya, belum bisa
utarakan ya, mungkin dengan pasangan kamu kali ya teman-teman, ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Jadi memang segala sesuatunya penting untuk ada sebuah komunikasi yang baik ya. Itu sih teman-teman. Oke, ketika belum menemukan jawabannya apa, tetap harus kamu kembalikan terhadap Tuhan masing-masing. Ya, kamu berdoa meminta teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, aku punya Seven of Wands teman-teman ya. 7 tongkat muncul hadir. Dari kartu pertama ini memang cukup menggambarkan sih tentang sebuah kondisi kehidupan asmara ataupun perpacaran yang nggak begitu positif, mohon maaf ya, walaupun nggak semua, tetapi gambarannya sih seperti itu teman-teman. Ya, lebih banyak kecewanya gitu ya, lebih banyak kecewanya yang aku lihat di sini. Nah, ketika memang sudah banyak berkorban berjuang ini yang terkadang membuat kamu benar-benar kecewa teman-teman. Ya, kamu sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan mungkin materi. Nah, seperti itu. Ya, ternyata benar adanya. Aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman sangat menggambarkan loh. Ya, bahwasanya kalau dikatakan lagi nggak baik kondisinya, lagi nggak stabil ya seperti itu ya. Dan melihat mungkin dari energi ini sih eh, besar ya teman-teman, ujiannya cukup besar, masalahnya cukup besar ya. Ketika kamu bersabar bertahan juga sepertinya bakal sulit teman-teman ya, tergantung dari intuisi kamu deh gitu ya. Kamu selalu ikuti intuisi kamu teman-teman. Ketika mungkin kamu merasa hubungan yang kamu jalani ini udah nggak baik, udah nggak benar, nggak positif ya, ya mungkin kamu bisa memutuskan keputusan apa yang harus kamu ambil. Tetapi ketika memang hubungan kamu positif ya teman-teman, ya mudah-mudahan sih ke depan tetap berjalan dengan lancar ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini ya, lagi jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya The Magician teman-teman ya. The Magician ini muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini menggambarkan teman-teman tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga ya, ataupun ya ada hal-hal positif lah ya yang insya Allah akan terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman. Hal-hal positif apa saja yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Nah, sebenarnya hal-hal positif yang akan kamu dapatkan kali ini mungkin ini berkaitan sih tentang kondisi kehidupan sosial kamu yang nantinya ya insya Allah akan lebih baik teman-teman. Dan untuk kehidupan asmara bagaimana? Kehidupan asmara kamu harus lebih bersabar teman-teman ya. Jangan terlalu terburu-buru banget di dalam menentukan pilihan gitu sih ya. Semuanya dapat apa ya, mungkin ada waktunya lah ya, seperti itu sih. Jadi jangan sampai ketika kehidupan kamu nantinya sudah lebih baik, ternyata kamu menemukan seseorang yang nggak tepat untuk kamu gitu teman-teman ya. Nggak tepatnya bisa jadi dianya akan membawa sebuah beban masalah baru gitu ya teman-teman. Jadi memang semuanya ketika nantinya kamu dekat dengan seseorang ya harus bisa lebih selektif lah paling tidak ya. Oke, next poin terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, nah aku punya Judgment teman-teman. Judgment muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan ya tentang kehidupan asmara kamu yang dimana kalau dikatakan berharap ya berharap ya. Siapapun orang yang lagi dekat lagi kasmaran pasti berharap dong ya teman-teman. Nah, ingin agar dia itu menjadi jodohnya, pasangannya ya seperti itu. Oke, dan kemudian bagaimana seseorang yang mungkin didekati dan dekat gitu ya. Sepertinya memang sama-sama memiliki sebuah apa ya, keinginan gitu ya. Tujuannya sama, keinginannya sama. Tetapi masih ada keraguan. Nah, keraguan-keraguan apa sih yang mungkin membuat ya belum apa ya teman-teman ya, kedekatannya masih hanya sekedar dekat gitu sih, belum ingin yang lebih serius. Apakah masih ingin lebih kenal, ingin lebih kenal, ataupun karena ada keraguan ini gitu ya. Nah, ternyata di sini aku punya The High Priestess teman-teman. The High Priestess ini katanya menggambarkan bahwasanya kali ini kamu memang harus benar-benar lebih mengikuti intuisi kamu teman-teman ya. Intuisi itu memang sebuah kata hati ya. Ketika kata hati kamu mengatakan dia orang yang terbaik, maka ikuti. Tetapi ketika kata hati kamu mengatakan itu tidak baik untuk kamu teman-teman ya, feeling firasat kamu juga mengatakan hal yang demikian ya, mungkin tindakan apa yang kamu lakukan kamu harus lebih bijak ya teman-teman. Mungkin seperti itu sih, tetapi kalau melihat dari energinya sih cukup positif gitu ya.
Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Oke. Nah, aku punya tanggal 24, tanggal 12, 6, tanggal 16, tanggal 27, 18, 7, 17. Oke, dan yang terakhir ya, teman-teman. Aku punya tanggal 1, 13, 11, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.